Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam Pancasila. Oke, untuk kelas 11 MIPA ya, kita bertemu kembali di pelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya doakan kalian sehat selalu, semangat selalu. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama, yaitu hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, HAM ini diakui di mana-mana, ya. Tapi kalau untuk Indonesia tetap kita sangkut pautkan dengan Pancasila. Nah, sebelum itu pasti pernah dengar kan, HAM itu apa sih? Hak asasi manusia, Pak. Ya, benar. Haknya manusia, Pak. Ya, setuju. Contohnya apa? Pernah? Pernah tahu? Pernah dengar? Atau pernah melanggar? Nah, agar kita tahu kita pernah bersinggungan atau tidak, pernah melanggar HAM atau tidak, ya, atau pernah HAM atau hak kita dilanggar atau tidak. Nah, kita akan bahas di sini. Oke, yang pertama, ya, kalau ngomongin HAM, kita pasti ngomongin kebebasan menyampaikan sesuatu, ya. Pada dasarnya saya sering bilang, manusia itu pada dasarnya senang diatur atau senang bebas. Ya, pasti jawabannya senang diatur, Pak. Bullshit ya. Pasti senang bebas ya. Senangnya bikin aturan sendiri, bikin aturan yang membuat atau menguntungkan dirinya sendiri. Tapi kadang kebebasan seseorang itu mengganggu kebebasan seseorang. Contoh, kamu bebas berkata apapun, tapi ketika kamu berkata itu menyinggung orang lain atau mengganggu kenyamanan orang lain, itu tidak baik, ya. Contoh di sini nih ada debat, apa nih, debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Seru nih kalau diadain nanti, ya. Nah, dalam debat seperti ini pun harus dipatuhi norma-norma yang ada pada HAM, ya, atau hak asasi manusianya. Nah, di sini ada nih, kita baca sedikit ya. Kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Jadi pada dasarnya setiap manusia tuh bebas menyampaikan pendapat, ya. Tapi kadang-kadang kalau di kelas, ayo siapa yang mau berpendapat? Malah diem, ya nggak? Nggak berani ngomong, takut salah, ya. Takut malah nyusahin kata-katanya, jadi milih untuk diem, ya. Hal seperti ini yang bahaya, terbiasa dibungkam, ya. Makanya kalau ada yang bilang PPKN debat mulu, ya udahlah. Saya cuma ingin kalian berani menyampaikan pendapat, ya. Terus kita lanjut. Apakah hanya hak kebebasan apakah hanya hak kebebasan mengemukakan pendapat yang melekat pada setiap individu, apa itu saja? Terus bagaimana pelaksanaan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia? Seru banget ya kalau ngomongin hak asasi di Indonesia. Pasti itu ada yang teriak Nopel, Pak, Nopel. Terus apa lagi? Apa, Munir, Pak, Munir. Trisakti, Pak, Trisakti, ya. Itu ham-ham besar. Ham kecilnya gimana? Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Kalau ngomongin HAM di Indonesia, itu pasti tidak akan lepas dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, ya. Ini di Undang-Undang dasarnya sebenarnya tentang HAM ini di pasal 28, ya. Kamu bisa lihat di situ ada hak-hak banyak tuh. Hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dan berserikat, ya, sampai hak mendapatkan kehidupan yang layak. Di situ diatur, ya. Di sini pasal 39 ini kita baca bareng-bareng. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, ya. HAM ini tuh ada kata dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, ya. Maka dari itu semua yang melanggar HAM yang nindak bisa negara nih melalui aparat-aparatnya, ya, di pasal 39 tuh. Oke, next ya. Nah,
Sekarang kita masuk ke sifatnya, ya. Singkat-singkat saja, karena kalau kelamaan kasihan juga ya, bete emang takutnya. Sifat-sifat dan unsur HAM, ya. Sifat dan unsur HAM. Pertama unsur dulu, kita tarik ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri. Unsur HAM yang pertama keistimewaan, ya. HAM ini istimewa. Setiap negara demokrasi itu wajib menjunjung tinggi HAM, ya. Indonesia zaman dulu dikatakan negara demokrasi, tapi tidak ada pasal 28 yang seperti sekarang yang tentang HAM, belum dianggap negara demokrasi. Karena hak asasi manusianya tidak dijunjung tinggi. Itu keistimewaannya. HAM itu terdepan lah dia, ya. Bahkan ada yang bilang orang jahat aja HAM-nya dihargai gitu kan. Hak asasinya tetap dijaga. Yang kedua klaim, ya. Setiap orang berhak mengklaim, oh saya punya hak asasi manusia, ya. Tadi tidak membeda-bedakan itu. Yang ketiga kuasa. Yang terakhir kekebalan atau immunity. Selanjutnya sifatnya universal atau menyeluruh, ya. Menyeluruh. Semua manusia seperti tadi, semua manusia ciptaan Tuhan itu punya hak yang sama, utuh, tidak tidak terpotong-potong atau tidak terpisah-pisah, semuanya utuh, hakiki, permanen atau kekal. Itu sifat-sifatnya, ya. Nanti contohnya ada di modulnya. Selanjutnya fungsi dan tujuan, fungsi tujuan dan prinsip HAM. Jadi segala sesuatu tuh memiliki tujuan, ya. Saya juga membuat video ini tujuannya ada untuk menghargai HAM-nya kalian, haknya kalian. Hak kalian apa? Mendapatkan pendidikan yang layak. Itu hak kalian. Makanya semua guru sekarang coba berinovasi, memberi pelajaran atau pengajaran metode pelajaran yang asik dan menyenangkan. Tentu tujuannya yang minimal paham lah. Tujuannya sih intinya itu paham, tapi ya dikemas dengan cara yang asik, menyenangkan. Itu tujuan tujuan dibuatnya video ini sama. HAM juga memiliki fungsi dan tujuan, ya. Yang pertama kita bahas dari apa nih? Tujuan dulu aja ya. Tujuan. Yang pertama, melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Kalau kamu lihat kasus siapa ya? Salim Kancil. Dia seorang warga, seorang rakyat biasa yang memprotes lingkungannya banyak galian pasir. Dia takut nantinya merusak lingkungan. Plus galian tersebut biasanya tidak ditutup kembali, dikhawatirkan nanti ada anak-anak yang celaka dan lain-lain di situ. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia malah disiksa, ya, sampai akhirnya meninggal, jasadnya digeletakkan. Nah, itu bagaimana? Ya, jadi HAM itu untuk melindungi dari hal-hal seperti itu. Kok itu bisa terjadi, Pak? Nah, tapi itu udah ditindak, ya. Kasusnya bisa kamu searching tuh, Salim Kancil. Jadi HAM ini tujuannya untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mentang-mentang berkuasa, ya. Jadi semua orang yang berani berpendapat atau berani mengkritisi itu diperlakukan sewenang-wenang, nggak dihargai HAM-nya. Tujuan HAM itu untuk mengcover hal-hal seperti itu, ya. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Nah, ini penting ya. Kadang setiap manusia tuh sadar lah, tidak ada yang sempurna lah, ya, pasti ada plus minusnya. Nah, tujuan HAM ini untuk mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, ya. Tidak malah saling mengejek, bully, saling melihat atau menjatuhkan dengan cara melihat kekurangannya. Nah, tujuannya salah satunya itu juga untuk mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Yang ketiga atau yang terakhir di tujuan HAM ini, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Seperti saya bilang tadi, ya, semua orang punya hak yang sama. Contohnya untuk berbicara, tapi tolong ketika berbicara hargai juga hak orang lain, ya. Kalau kamu bicara tapi membuat orang lain tidak nyaman, ya itu bahaya. Itu melanggar hak orang lain berarti, ya, kebebasan kamu itu. Nah, itu tadi tujuan-tujuan HAM, ya. Tujuan-tujuan HAM.
Itu masih masih banyak lah kita bisa contohkan nanti. Untuk lebih lanjut kita bisa bahas di komentar ya. Oke, karena seru lah pokoknya bahas HAM ini ya. Selanjutnya fungsi. Fungsi HAM. Iya, fungsinya apa? Yang satu, membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat ya. Berdaulat atas dirinya sendiri tentunya. Terus memperluas kepentingan. Nah, fungsinya ini ya, membuat seseorang itu lebih berdaulat atas haknya dan memperluas kepentingan. Itu fungsi dari HAM ya. Kita lanjut ke prinsipnya. Oke, prinsip HAM. Nah, Ronald H.M. Smith ini salah satu orang yang ngomong HAM kenceng juga ya. Tutupan nih, set ya, geser bentar dikit. Nah, oke. Prinsip HAM ya. Yang pertama itu prinsip kesetaraan. Seperti saya bilang, kita nggak ngebeda-bedain. Kalau ngomongin HAM, dia nggak peduli dia orang kulit putih, kulit hitam, rambut rintik, rambut lurus, rambut dibonding, rambutnya botak ya. Semuanya setara ya. Bahkan mohon maaf, aborsi yang itu kan katanya belum ada nyawanya Pak, tapi aborsi itu termasuk pelanggaran HAM loh, hati-hati ya. Selanjutnya, prinsip pelanggaran diskriminasi ya. Jadi tidak ada diskriminasi, semuanya dianggap sama. Selanjutnya, prinsip kewajiban positif setiap negara ya. Jadi negara harus hadir di dalam HAM ini. Indonesia hadir belum hadir di pasal 28. Kamu baca 28, 28A sampai J, di situ HAM semuanya. Manfred Nowak ya, dia mengatakan prinsip universal, prinsip universal ya, luas. Terus prinsip ketergantungan ya, independence, prinsip ketergantungan. Terus yang terakhir, prinsip saling terkait ya, atau prinsip tidak terbagi. Jadi antara satu hak dengan hak yang lain di dalam HAM itu saling terkait ya. Itu prinsip-prinsipnya. Ntar yuk. Nah, selanjutnya, kita geser lagi, nutupin mulu ya. Ini teori-teori tentang HAM ya. Pak kok jelasnya sedikit-sedikit, sengaja biar nanti nanya ya. Saya harap pembelajaran daringnya nanti banyak yang komen di situ ya. Banyak yang, Pak ini Pak ini Pak. Nah, itu akan lebih seru ya. Karena ketika kamu cari tahu sendiri, dan tujuannya video ini memang untuk men-trigger ya, men-trigger agar kalian penasaran. Oke, teori-teori HAM adalah teori hak alami atau kodrati ya. Hak alami, contohnya hak alami apa? Hak untuk hidup ya. Setiap orang punya hak untuk hidup. Terus ada teori hak positivisme. Terus ada teori relativisme atau teori teori relativisme budaya atau kultural teori ya. Itu tiga teori yang besar tentang HAM. Nah, sekarang next dulu. Set. Nah, tadi ada gambar itu. Sedangkan nah, dari tiga teori tadi, agar kita tahu teori apa yang dianut oleh Indonesia kira-kira. Ayo, 3, 2, 1. Yes. Mau tahu? Oke, kalau mau tahu, minggu depan kita akan bahas lebih lanjut ya, kita akan pelajari lebih lanjut tentang HAM, tentang teori-teorinya. Jadi HAM itu adalah hak yang melekat dari seseorang. Minggu depan kita akan bahas kalau seseorang eh, kita akan bahas lebih lanjut lah tentang HAM ya, banyak masih luas. Apalagi pelanggaran-pelanggaran tentang HAM itu pasti akan seru untuk dibahas ya. Ada yang teriak Munir, 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 Wiji Tukul dan lain-lain. Terus kalau ada motor yang berjalan di trotoar, kira-kira itu melanggar HAM atau tidak? Ya. Terus apalagi kira-kira? Banyak pelanggaran HAM kecil yang kita anggap sepele, padahal itu kalau dibiarkan menjadi budaya yang buruk ya. Oke, kita bakal ketemu lagi minggu depan insya Allah ya.
cukup dulu di video ini. Terima kasih, hatur nuhun, matur nuhun, mauliates, dangke, ya itu semua bahasa-bahasa terima kasih dari berbagai daerah yang saya tulis. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Saya tunggu ya. Kita diskusi bareng di Classroom dan grup WhatsApp. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.